Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kali ini adalah amalan-amalan terbaik. Kita menyadari bahwa usia kita, umur kita di dunia ini sangat pendek dan sangat terbatas. Maka mari kita gunakan kesempatan yang terbatas ini untuk beramal yang terbaik. Sesuai dengan Allah Ta'ala perintahkan di surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Yang menurut Fudail bin Iyad terbaik amalannya adalah artinya akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling tepat sesuai dengan sunnah. Inilah dasar pijakan utama yang harus kita perhatikan dalam setiap amalan, khususnya kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah. Di samping itu, ada banyak petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW tentang amal-amal terbaik, yang mana pada saat beliau ditanya oleh para sahabat dalam kesempatan dan waktu yang berbeda-beda, dengan penanya yang berbeda-beda, beliau memberikan jawaban yang berbeda-beda juga. Ini memberikan isyarat bahwasanya peluang untuk beramal kebaikan ini sangat terbuka. Dan Allah Ta'ala secara umum telah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala perintahkan fastabiqul khairat, diantaranya ayat surah Al-Baqarah 148, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk mendapatkan dunia. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah Ta'ala. Wa jannah, dan bersegera untuk menuju kepada surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala juga perintahkan di surah Al-Mutaffifin ayat ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Ini adalah perlombaan untuk menuju kehidupan abadi, kehidupan akhirat. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang ada di akhirat sana. Nah, jemaah sekalian, dalam urusan akhirat ini kita perlu untuk melakukan investasi pada saat kita di kehidupan dunia. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah negeri untuk beramal. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan akhirat itu adalah negeri tempat kita untuk mendapatkan balasannya. Kalau kita banyak melakukan investasi kebaikan, tabungan-tabungan kebaikan di dunia ini, kita akan mendapatkan imbalan yang banyak di akhirat. Bagaimana cara kita melakukan investasi kebaikan? Itu kita kembali kepada petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat dalam hal ini menyampaikan beberapa pertanyaan dalam kondisi yang berbeda tadi, yang kita kembali pada tema awal. Ketika satu saat ada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling Allah cintai? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya atau di awal waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud masih bertanya, summa ayyu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, summa birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua. Yang ketiga, summa ayyu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Sampai pada jawaban ketiga ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna, Rasulullah menyampaikan jawaban-jawaban itu, walau istazadtuhu lazadani, kalau seandainya saya bertanya untuk yang keempat kalinya, maka akan dijawab dengan jawaban yang lainnya. Kemudian ada lagi sahabat yang lain namanya Abu Umamah Al-Bahili.
Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan satu amalan. Qala, maka beliau menjawab, "Alaika bisaum." Kamu harus melakukan puasa. Fa innahu la atla lahu, karena pahala puasa ini tidak ada tandingannya. Qultu ya Rasulullah, murni bi amal. Abu Umamah masih ngejar lagi pertanyaannya. Perintahkan kepadaku dengan satu amalan. Nabi menjawab, qala alaika bisawm, kamu harus puasa. Fa innahu la adla lahu, karena pahalanya tidak ada tandingannya. Ini jawaban untuk Abu Umamah. Kemudian ada lagi sahabat lainnya yang bertanya pada kondisi yang lain, dan beliau memberikan jawaban bahwasanya amal terbaik itu adalah haji yang mabrur dan melaksanakan umroh. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga pernah bertanya kepada beliau, ayul islami afdol, Islam yang seperti apa yang afdol wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam yang baik itu adalah ketika orang-orang muslim yang lain merasa aman dari lisannya dan dari perbuatannya. Artinya dia menjaga diri, tidak berkata-kata yang buruk sehingga membuat kekacauan pada orang lain, dan menjaga perbuatannya supaya tidak memberikan madarat kepada orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari. Ada lagi hadis yang lebih panjang dari Abu Hurairah. Ketika beliau mengatakan, qila lin Nabi, ditanyakan kepada beliau, ma ya'dul jihad fi sabilillah, apa yang bisa menyamai berjuang di jalan Allah wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, la tastati'unahu, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Tidak mampu melakukan satu amalan yang pahalanya itu menyamai jihad fi sabilillah. Qala fa'atu alaihi marrataini aw thalathan. Abu Musa sebagai perawi hadis ini mengatakan para sahabat ini kembali bertanya 2 apa 3 kali, pertanyaannya serupa. Maka beliau baru mengatakan, la tastati'unahu, kalian tidak bisa melakukannya. Sampai kemudian beliau mengatakan pada poin atau pada jawaban ketiga, mithlu mathalul mujahid fi sabilillah kamathil shaim. Permisalan pahala orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala seperti orang yang berpuasa, al-qaim, yang sekaligus dia sholat. Jadi dia kondisinya seperti orang yang puasa sekaligus dia saat itu sholat. Al-qaniti bi ayatil laili, bi ayatillah, yang mana dia saat itu sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yafturu min siyamin wala sholatin, dia tidak terputus dari sholatnya, dari berdirinya pada saat sholat, dan dari puasanya itu hatta yarji al mujahid fi sabilillah, sampai mujahid fi sabilillah itu pulang dari medan perang. Itu baru bisa menyamai pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Maka beliau mengatakan tadi, la tastati'una, kalian tidak akan mampu untuk mengimbangi pahala orang yang berjihad. Karena berjihad ini memerlukan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bisa lebih dari itu. Nabi pada saat perang Tabuk itu 50 hari perjalanan, baik itu pulang, beliau perginya itu 15 hari, kemudian di sana 20 hari, pulangnya 15 hari. Jadi total 50 hari. Coba siapa yang mampu melakukan sholat sambil puasa, membaca Al-Quran dengan berdiri terus, tidak akan mampu. Nah itulah contoh bagaimana dalam hal tertentu pahala yang kita amalkan, yang kita lakukan luar biasa. Kemudian ada lagi menurut cerita dari Abu Hurairah, anna rajulan qala, seseorang pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ausini wahai Rasulullah, coba berilah nasihat, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau mengatakan, la taghdab faraddata miradan. Beliau mengatakan jangan marah, dan beliau ulangi seperti itu kedua dan ketiga kalinya, jangan marah. Nah inilah jemaah sekalian, masih banyak beberapa nasihat dari Rasulullah kepada para sahabat
Yang mana para ulama menyimpulkan bahwasanya jawaban-jawaban beliau yang berbeda-beda ini paling tidak menunjukkan dua hal. Yang pertama yaitu bahwa jawaban beliau ini disesuaikan dengan kondisi penanyanya. Kira-kira penanya ini punya persoalan apa dalam dirinya? Kalau dia punya persoalan yang kaitannya dengan masalah tidak sholat tepat waktu, beliau menjawab as-sholatu ala waktiha tadi. Amal terbaik adalah sholat tepat waktu supaya dia tidak kedodoran terus, tidak ketinggalan terus sholatnya. Kalau dia ini dianggap orang yang emosional, yang suka atau yang memiliki sifat temperamen ya, gampang marah, beliau mengatakan tadi, la taghdab, jangan suka marah. Ada lagi hadis, la taghdab alakal jannah, jangan marah, kamu akhirnya nanti mendapat surga. Jadi dilihat bagaimana kondisi orang yang bertanya itu. Khatibun nas ala qadri uqulihim, sampaikanlah kepada orang-orang sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Antara satu dengan yang lain berbeda. Yang kedua adalah batasannya karena kebutuhan masyarakat dengan amal itu. Ketika masyarakat dalam kondisi yang jahil, dalam kondisi yang bodoh, tidak punya pengetahuan, maka amal terbaik yang kita sampaikan kepada mereka adalah dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, supaya mereka memiliki ilmu pengetahuan, bisa sholat dengan baik, bisa beribadah dengan baik, punya kepedulian untuk melakukan kebaikan, seperti itu. Ketika masyarakat itu membutuhkan ekonomi supaya bisa meningkat, supaya bisa stabil dan supaya mereka bisa bagus dalam hal kehidupannya, maka amal yang terbaik untuk itu adalah dengan memberikan infak dan sedekah. Jadi inilah jemaah sekalian, kalau para ulama fikih menyimpulkan ada fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Masing-masing kondisi itu membutuhkan prioritas yang berbeda-beda. Semuanya baik, tetapi ketika satu saat maka amal yang terbaik adalah dengan melakukan itu. Misalnya, mohon maaf, ketika ada tamu dan saat yang sama kita akan sholat duha misalnya, sholat sunnah, maka amal terbaik saat itu adalah menerima tamu. Walaupun sholat duha itu hablum minallah dan menerima tamu hablum minanas, maka jangan dibenturkan dua kepentingan ini. Kita terima tamu dulu, kita lihat bagaimana kebutuhannya, kalau selesai kita tinggal sholat duha. Jadi kita tidak menomorduakan Allah, bukan, tetapi ini mendahulukan yang penting, yang terpenting di atas yang penting. Menerima tamu lebih penting daripada sholat duha. Kita mau baca Al-Quran, tiba-tiba ada pengemis yang datang misalnya, ya kita kasih dulu, kemudian kita baca Quran. Nah itulah, ada fikih aulawiyat dalam kehidupan ini. Dan masing-masing di antara kita hendaklah melihat potensi yang ada di diri kita masing-masing. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat ke-84, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu beramal sesuai dengan keadaannya sendiri-sendiri. Farabbukum huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah itu a'lamu, lebih mengetahui siapa orang yang paling lurus, yang paling benar jalannya. Tidak perlu kita klaim yang paling benar, Allah yang maha tahu dengan amal kita masing-masing. Jadi ada orang-orang yang punya potensi dalam kaitannya dengan bidang keilmuan tertentu, monggo silakan dimaksimalkan, yang dengan itulah dia bisa berkhidmat untuk masyarakat. Ketika dia punya potensi suka dengan amal-amal ibadah tertentu, silakan. Sehingga dulu pada saat Abdullah bin Mas'ud itu beliau itu sukanya sholat, kemudian dikritik oleh temannya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa sih kamu, saya lihat kok nggak pernah puasa sunnah? Maka beliau mengatakan, kalau saya puasa sunnah, maka saya nggak kuat sholat. Padahal hobi saya itu sholat sunnah ya, sebanyak-banyaknya. Nah itu contoh ya. Beliau suka sholat, silahkan. Puasa sunnahnya itu tergeser nggak masalah. Kalau yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Imam Malik bin Anas itu juga pernah dikritik. Wahai Imam Malik, oleh temannya yang ahli ibadah, kenapa Anda kok
serius dalam hal taklim, dalam bidang hadis. Kok tidak seperti saya yang ibadahnya seperti ini? Kata beliau, ya memang saya passionnya di sini. Saya passionnya dalam bidang ilmu. Saya mengkaji hadis, saya ajarkan kepada murid-murid saya, dan saya yakin masing-masing kita nanti satu saat akan bertemu dalam kebaikan. Semuanya ini adalah baik. Kamu ibadah itu baik, saya mengajarkan itu juga baik. Selama kita dalam kebaikan akan bertemu nanti di akhirat, di surga insya Allah. Nah itulah jemaah sekalian, masing-masing kita mari kita lihat diri kita sendiri-sendiri. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, supaya kita tidak timbul rasa-rasa tertentu atau barangkali ujub kalau yang kita buat perbandingan itu secara kuantitas lebih rendah. Atau mungkin kalau kita dalam hal urusan-urusan akhirat, ya mari kita lihat yang lebih tinggi supaya kita lebih semangat. Kita lihat potensi, kira-kira di antara sekian banyak amal, mana passion yang cocok untuk kita. Apakah kita dalam hal ibadah, kita Al-Qur'annya kita gencarkan ya, anak-anak kita punya beberapa anak, coba kita lihat potensi masing-masing. Yang punya potensi Al-Quran dimaksimalkan supaya menjadi hafidh-hafidhah, menjadi ustadz-ustadzah. Yang punya potensi dalam bidang akademik, ilmu pengetahuan kita maksimalkan supaya menjadi ilmuwan yang unggul, yang tidak meninggalkan iman dan takwanya. Silakan, sesuai dengan potensi masing-masing. Toh nanti kalau semua ilmu itu muaranya adalah pada Allah Ta'ala. Allah sebagai zat yang maha al-alim. Ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nggak bisa seperti Abu Bakar yang komplit dalam hal beramal ya. Satu saat, satu pagi Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang saat ini puasa sunnah? Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah memberi makan fakir miskin? Saya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Saya, kata Abu Bakar. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan tidaklah berkumpul amal-amal ini pada seseorang kecuali dia masuk surga. Itu adalah isyarat kabar gembira untuk Abu Bakar. Kalau idealnya seperti itu, lengkap ya, paket lengkap itu ada pada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar itu diberikan janji ya dalam hadis itu, wahai Abu Bakar, engkau akan masuk ke pintu surga yang 8 dari manapun yang kamu sukai. Ada 8 pintu surga, silahkan kamu masuk dari pintu manapun. Itu Abu Bakar luar biasa. Nah kita tidak bisa seideal itu, maka mari kita lihat potensi diri kita masing-masing. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yang kecil, asalkan rutin nggak masalah. Ahabul amal ilallah adwamu hawa in qalla. Allah itu lebih paling suka itu adalah amal yang kita lakukan itu secara rutin, walaupun sedikit, continue walaupun sedikit, lebih baik daripada banyak tapi hanya temporer. Demikianlah nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah pada kita semuanya untuk beramal kebaikan.